Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan saya Ibu Alif Diah Yunitasari dari KKG PAI SD Kabupaten Trenggalek. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad, suri tauladan kita sebagai umat muslim. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita doa sebelum belajar dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tentang mari melaksanakan sholat. Pelajaran 9, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, semester 2, kelas 4, Sekolah Dasar. Bersama Ibu Alif Diah Yunitasari, KKG PAI SD Kabupaten Trenggalek. Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menyebutkan keutamaan sholat, menjelaskan makna ibadah sholat, menyebutkan perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat, dan menceritakan pengalaman sholat di rumah dan di masjid. Anak-anak masih ingat pengertian dari sholat? Sholat adalah perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat adalah rukun Islam yang keberapa? Yang kedua, masih ingat yang pertama? Syahadat, sholat, zakat, puasa, dan naik haji bila mampu. Anak-anak, sholat itu ibarat tiang dalam agama. Jadi kalau di rumah itu ada tiangnya, pasti rumahnya berdiri tegak. Kalau tiangnya roboh, pasti rumahnya juga roboh. Begitu juga dengan agama. Kalau kalian melaksanakan sholat, berarti kalian menegakkan agama. Tapi kalau kalian meninggalkan sholat, berarti kalian telah merobohkan agama. Jadi jangan sampai lupa meninggalkan sholat. Kenapa? Karena sholat itu nanti akan dihisab pertama kali di akhirat. Jadi kalian harus melaksanakan sholat 5 waktu. Karena orang yang sudah rajin melaksanakan sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan orang yang khusyuk sholatnya akan masuk surga Firdaus yang sangat indah. Sementara orang yang meninggalkan sholat akan masuk neraka Syaqor yang apinya sangat panas. Nah, kita masuk ke gerakan dalam sholat. Yang pertama adalah niat sholat. Sholat subuh. Usolli fardhus subhi ra'ataini mustaqbilal kiblati ada'an lillahi ta'ala. Aku niat melakukan sholat fardu subuh 2 rakaat sambil menghadap kiblat saat ini karena Allah Ta'ala. Niat sholat duhur. Usolli fardhu duhri 4 rakaatim mustaqbilal kiblati ada'an lillahi ta'ala. Aku niat melakukan sholat fardu duhur 4 rakaat sambil menghadap kiblat saat ini karena Allah Ta'ala. Niat sholat asyar. Usolli fardul ashri 4 rakaatim mustaqbilal kiblati ada'an lillahi ta'ala.
Aku niat melakukan sholat fardu asyhar 4 rakaat sambil menghadap kiblat saat ini karena Allah Ta'ala. Niat sholat maghrib. Usalli fardal maghribi thalata raka'atim mustaqbilal kiblati ada'an lillahi ta'ala. Aku niat melakukan sholat fardu maghrib 3 rakaat sambil menghadap kiblat saat ini karena Allah Ta'ala. Niat sholat isya. Usalli fardul isya'i 4 raka'atim mustaqbilal kiblati ada'an lillahi ta'ala. Aku niat melakukan sholat fardu isya 4 rakaat sambil menghadap kiblat saat ini karena Allah Ta'ala. Berikutnya adalah takbiratul ihram. Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. Dilanjutkan dengan doa iftitah. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Artinya, Allah Maha Besar dengan sebesar-besarnya. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak. Maha suci Allah pada waktu pagi dan petang. Sesungguhnya, aku hadapkan wajahku kepada Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dengan segenap kepatuhan atau dalam keadaan tunduk. Dan aku bukanlah dari golongan orang-orang yang menyekutukannya. Sesungguhnya, salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam, yang tidak ada sekutu baginya. Dengan yang demikian itulah aku diperintahkan. Dan aku adalah termasuk orang-orang muslim, orang-orang yang berserah diri. Berikutnya adalah membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai di hari pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Dilanjutkan dengan membaca salah satu surat dalam Al-Quran atau surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi husrin illa
illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Dilanjutkan dengan ruku. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Dibaca 3 kali. Maha suci Tuhanku yang maha agung dan segala puji baginya. Kemudian i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Artinya, Allah mendengar orang yang memujinya. Wahai Tuhan kami, segala puji bagimu sepenuh langit dan sepenuh bumi dan sepenuh apa-apa yang Engkau kehendaki setelah itu. Kemudian dilanjutkan dengan sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Dibaca 3 kali. Artinya, Maha suci Engkau ya Allah, Tuhan kami, dan segala puji bagimu, ya Allah, ampunilah aku. Dilanjutkan dengan duduk di antara 2 sujud atau duduk iftirashi. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Artinya, ya Tuhanku, ampunilah aku, kasihanilah aku, benarkanlah aku, angkatlah derajatku, karuniakanlah aku rezeki, sehatkanlah aku dan maafkanlah aku. Kemudian dilanjutkan dengan tahiyat awal atau tasyahud awal. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Artinya, segala penghormatan, keberkahan, sholawat dan kebaikan hanya bagi Allah. Semoga salam sejahtera selalu tercurahkan kepadamu, wahai Nabi. Demikian pula rahmat Allah dan berkahnya. Dan semoga salam sejahtera selalu tercurah kepada kami dan hamba-hamba Allah yang soleh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Duduknya adalah disebut dengan duduk iftirash. Kemudian, tasyahud akhir, bacaannya sama dengan tasyahud awal, kemudian dilanjutkan dengan Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Artinya,
sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia. Ya Allah, berilah keberkahan kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberikan keberkahan kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia. Duduknya disebut dengan duduk tawaruk. Terakhir adalah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya, semoga keselamatan, rahmat Allah dan berkahnya, dan berkah Allah limpahkan kepada kalian. Kemudian ketika sholat subuh ada bacaan doa kunut setelah iktidal. Bacaannya adalah Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu 'ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah aku sebagaimana mereka yang telah Engkau beri petunjuk. Berilah kesehatan kepadaku, sebagaimana mereka yang telah Engkau berikan kesehatan. Peliharalah aku, sebagaimana orang-orang yang telah Engkau lindungi. Berikanlah keberkahan kepadaku, pada apa yang telah Engkau berikan. Selamatkanlah aku dari bahaya kejahatan yang telah Engkau tentukan. Engkaulah yang menghukum dan bukan dihukum. Tidak hina orang yang Engkau jadikan pemimpin. Tidak mulia orang yang Engkau musuhi. Maha suci Engkau, wahai Tuhan kami, dan maha tinggi Engkau. Bagimu segala pujian di atas apa yang Engkau tentukan. Aku memohon ampun kepadamu dan bertaubat kepadamu. Semoga Allah mencurahkan rahmat dan karunia atas junjungan kami Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Sekarang kita akan membedakan antara duduk iftiros dan duduk tawaruk. Duduk iftiros seperti ketika kalian sedang duduk di antara dua sujud atau pada tahiyat awal. Kaki kiri diduduki sementara kaki kanan tegak. Sedangkan duduk tawaruk itu seperti duduk pada waktu tahiyat akhir. Kaki kiri dimasukkan ke bawah, diduduki sementara kaki kanan tegak. Perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat ada dua. Yang pertama adalah kebajikan terhadap sesama, dan yang kedua adalah menghindari perilaku tercela. Kebaikan apa saja yang dilakukan oleh orang yang sholat terhadap sesama? Yang pertama adalah melatih kekompakan. Sholat berjamaah, tentunya imam dan makmumnya akan selalu kompak dalam setiap gerakan sholat. Yang kedua adalah mematuhi perintah ketua kelompok. Imam dan makmum pasti akan seia sekata. Ketika imam ruku, pasti makmum ruku. Dan ketika imam sujud, dan pasti makmum akan sujud. Tidak marah bila dinasihati. Dalam berjamaah, ketika imam salah, maka makmum wajib mengingatkan dan tidak boleh marah.
Suka mengirimkan salam dan mendoakan teman, karena dalam ucapan salam itu berisi doa, maka tentunya akan lebih senang untuk mengucapkan salam kepada teman. Kemudian menepati janji. Orang yang selalu sholat di awal waktu, dia akan menepati janjinya kepada Allah untuk tidak menunda-nunda sholat. Memupuk rasa solidaritas. Sholat wajib bagi semua muslim, tidak memandang laki-laki, perempuan, kaya ataupun miskin. Mereka dalam satu pikiran yang sama, saling membantu dalam kebaikan. Selanjutnya, sholat juga dapat menghindari perilaku tercela. Perilaku apa saja yang bisa dihindari? Yang pertama adalah suka mengungkit-ungkit pemberian, karena orang yang sholatnya khusyuk, dia pasti ikhlas dan tidak suka mengungkit-ungkit pemberian. Yang kedua adalah suka meremehkan teman. Orang yang khusyuk sholatnya merasa dirinya rendah di hadapan Allah. Dia tidak akan suka meremehkan temannya. Ingin menang sendiri. Dalam berjamaah, yang datang lebih dulu bisa menempati shaf paling awal. Jadi, kita tidak bisa menang sendiri, ingin memindah jamaah yang lain agar kita bisa di depan. Suka mencuri. Sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi tidak mungkin seorang yang khusyuk sholatnya suka mencuri. Suka meminta-minta. Dalam sholat kita selalu meminta pertolongan kepada Allah. Jadi, jangan meminta pertolongan kepada selain Allah. Suka mengganggu teman. Dalam sholat, tidak mungkin mengganggu temannya yang sama dengan sholat. Jadi, orang yang khusyuk sholatnya tidak akan mengganggu temannya. Suka berbohong. Orang yang khusyuk sholatnya selalu merasa bahwa dirinya diawasi oleh Allah. Jadi, dia tidak akan suka berbohong. Sholat di rumah. Kalian bisa melakukan sholat di rumah bersama keluarga, berjamaah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Namun lebih baik jika kalian berjamaah di masjid, karena sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Jadi pahalanya lebih banyak 27 derajat daripada sholat sendirian. Kita sudah berada di akhir materi. Kerjakan soal di bawah ini dengan benar. Yang pertama, bagaimana hukum sholat 5 waktu? Yang kedua, berapa rakaat sholat wajib dalam sehari semalam? Yang ketiga, jelaskan keutamaan ibadah sholat. Yang keempat, tuliskan niat sholat asar. Yang kelima, apa arti dari bacaan duduk di antara dua sujud? Kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 6. Bagaimana bunyi doa saat i'tidal? Nomor 7. Sebutkan perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat. 8. Mengapa sholat berjamaah itu penting? 9. Apakah arti doa ketika duduk di antara dua sujud? 10. Jelaskan perbedaan duduk tawaruk dan iftirosh. Selamat belajar! Doa akhir majelis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Artinya, Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku minta ampun dan bertaubat kepada Engkau. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.